Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi bersama Ibu Tina. Nah Ananda, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, yaitu di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sekarang coba Ananda amati gambar yang Ibu pajang ini ya Ananda. Nah, ini adalah gambar denah. Nah, tahukah Ananda apa itu denah? Ya, denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Nah, gambaran yang lebih luasnya dibandingkan dengan denah itu adalah peta. Kemarin Anda kan sudah melihat peta Indonesia, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, sekarang Ananda, kita akan melihat kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, Nanda, sekarang kita lihat kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Luasnya yaitu 473.481 km persegi. Batas-batas Pulau Sumatera yaitu Laut, Selat Malaka, Selat Sunda, Teluk Benggala, Samudra Hindia. Sedangkan daratannya yaitu Singapura, Malaysia, Kepulauan Mentawai, Pulau Kalimantan, dan negara India. Keadaan Pulau Sumatera, nama-nama pantai dan lautnya, kita lihat di sini ada Pantai Sorake, Pantai Pasir Putih, Pantai Nongsa, Pantai Pasir Panjang, Pantai Trikora, dan lainnya. Nama-nama dataran rendahnya yaitu Danau Emas, Danau di Atas, Dipa Campat, Angga Giji. Selanjutnya, nama-nama gunungnya yaitu Gunung Dempo, Gunung Leuser, Gunung Singgalang, dan lain-lainnya. Nah, Ananda, selanjutnya kita lihat kondisi geografis Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta yaitu luasnya 128.297 km persegi. Batas-batasnya kita lihat di wilayah lautnya ada Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Bali, dan Samudra Hindia. Kemudian daratannya yaitu dia berbatasan dengan Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Nah, sekarang kita lihat keadaan alamnya. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Jawa yaitu ada Pantai Karimun Jawa, Pantai Kelayar, Pantai Parangtritis, Pantai Anyer, Pantai Pangandaran, dan masih banyak lainnya. Dan kemudian kita lihat nama-nama dataran rendahnya. Ada dataran rendah Semarang, dataran rendah Surakarta, dan dataran rendah Madiun. Kemudian nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa ada Gunung Salak, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung Semeru, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya Ananda, kita lihat Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan luasnya 743.330 km persegi. Batas-batas Pulau Kalimantan ya wilayah lautnya yaitu ada Laut Jawa, Laut Cina, Selat Makassar, dan Selat Karimata. Sedangkan batas daratannya ada Brunei Darussalam, Malaysia, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Nah, sekarang kita lihat keadaan alamnya. Nama-nama pantai yang ada di Pulau Kalimantan ada Pantai Sangalaki, Pantai Samber Gelap, Pantai Kakaban, Pantai Beras Basah, dan lainnya. Nama dataran rendahnya ada dataran rendah Teluk Melano, dataran rendah Ketapang, Pangkalan Bun, dan lainnya. Nah, kemudian nama-nama gunung ada Gunung Manado, Gunung Tikung, Gunung Aur Bunak, dan lainnya. Nah, Ananda, selanjutnya kita lihat Pulau Sulawesi. Nah, luasnya Pulau Sulawesi ini 180.681 km. Batas-batas pulau ini yaitu Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Flores, dan Selat Makassar. Sedangkan batas daratannya ada Pulau Kalimantan, ada Pulau NTB, dan NTT, Kepulauan Maluku, negara Filipina. Nah, kemudian kita lihat keadaan alamnya.
Nah, keadaan alamnya, nama pantai yang ada di Pulau Sulawesi ini ada Pantai Likupang, Pantai Malalayang, Pantai Talise, Laut Bunaken, Laut Wakatobi, dan lainnya. Sedangkan dataran rendahnya ada dataran rendah Ujung Pandang, Masama, Bulukamba, Banteng, dan lainnya. Nama-nama gunungnya yaitu Gunung Kelabat, Gunung Bawah Kareng, Gunung Mahau, Gunung Lakon, dan lainnya. Selanjutnya kita berpindah ke Pulau Papua. Luas Pulau Papua yaitu 786.000 km persegi. Batas-batas wilayah lautnya yaitu ada Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik. Sedangkan batas daratannya itu ada Papua Nugini, negara tetangga kita, dan juga Australia. Keadaan alamnya itu nama-nama pantainya dan laut ada Pantai Namalatu, Pantai Liang, Laut Banda, Laut Halmahera, dan lainnya. Sedangkan nama dataran rendahnya ada dataran rendah pesisir Arafuru, dataran rendah Teluk Papua. Nama-nama gunungnya ada Gunung Hiri, Gunung Mandala, Puncak Jayawijaya yang tertinggi di Indonesia ya Ananda. Nah, itulah keadaan geografis Pulau Papua. Nah Ananda, selanjutnya kita lihat kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, luasnya yaitu 68.871 km persegi. Batas wilayah lautnya di situ ada Laut Bali, Laut Flores, Laut Timur, Selat Lombok, dan Samudra Hindia. Sedangkan batas daratannya yaitu ada Jawa Timur, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Timor Leste. Kita lihat keadaan alamnya, nama-nama pantainya di sini ada Pantai Kuta yang terkenal itu ya Nanda, ada Pantai Sanur, Pantai Legian, Pantai Nusa Dua, Pantai Jimbaran, dan lainnya. Di sini juga ada dataran rendahnya yaitu dataran rendah Gianyar, Batur, Tabanan, Buleleng, Lombok, Sumbawa, dan lainnya. Nama-nama gunungnya Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Kelimutu, Gunung Inelika, dan masih banyak lainnya. Nanda, itulah kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Luas letak dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan kita. Nah, namun itu semua harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai luhur yang paling menonjol dari negara Indonesia yaitu sikap bergotong royong. Sebab gotong royong itu adalah modal dasar pembangunan. Nah, kegiatan selanjutnya sekarang Ananda silakan membaca teks bacaan tentang gotong royong modal dasar pembangunan yang ada di buku tema 1, subtema 1 di halaman 37. Nah, Ananda pahami bacaan tersebut, kemudian Ananda temukan ide pokok yang ada di setiap paragraf. Kemudian nanti di sini ada 3 paragraf ya. Ananda akan rubah menjadi 3 paragraf. Ide pokok yang Ananda temukan itu Ananda jadikan satu buah paragraf. Temukan ide pokok, Ananda sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya ya Ananda. Nah, sekarang selamat belajar Ananda. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.